kita pagi hari ini berjumpa di dalam ibadah Mesbah Doa Pagi. Ya, kita semakin semangat mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan dalam kehidupan ini. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melewati jalan hidup yang di dalam dunia ini. Karena kita tahu juga bahwa semakin kita jauh dari Tuhan, kita pasti akan lemah. Biarlah kita terus diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan baru, supaya kita layak mendapatkan perkenanan Tuhan dalam dunia ini, dalam hidup ini, maupun hidup yang akan datang bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau lebih lagi di dalam hadirat Tuhan untuk mengasihi Dia, menyenangkan hati Tuhan Yesus yang telah memimpin, menolong, menyelamatkan hidup kita. Mari saudara, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu hari ini bersama dengan anak-anakmu di pagi hari yang belum Tuhan kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan yang baru pagi hari ini, supaya kami lebih dulu, lebih utama mencari wajah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan. Engkau berikan Tuhan kesempatan kami hidup. Biarlah hidup hari ini kami mau lebih dekat dan lebih dalam lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tanggalkan semua beban-beban dosa-dosa dan kelemahan kami, supaya pada hari ini tidak ada satupun intimidasi iblis coba ingin mau Tuhan menghalangi kami untuk lebih dekat padamu. Begitu kalau ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu dan menghalangi untuk kami Tuhan datang kepadamu di dalam Mesbah Doa Pagi, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami berdoa segala kuasa roh jahat menghalangi kami patahkan, kami hancurkan Tuhan, supaya kami jangan Tuhan, kami Tuhan lemah dan jatuh ya Tuhan, jauh daripadamu, dihancurkan kuasa iblis, dan kuatkan, teguhkan kami, bangkitkan iman semangat kami, supaya kami tanggalkan semua beban-beban kesedihan, kekecewaan, semua apa yang ada kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kemenangan yang baru, iman yang baru Tuhan, buat kami menyenangkan hati-Mu, dan terlebih kami boleh menang atas hidup ini yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur dan terima kasih dalam hidup kami Tuhan. Adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Amin. Gerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Tuhan adakan Tuhan keselamatan buat kami hari ini. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya, gerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
bangkitkan iman kami. Meskipun tubuh kami Tuhan, oh Tuhan, lemah atau semakin merosot, namun biarlah roh kami Tuhan, dalam kami mengasihi-Mu, dalam mencari Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu, biar semakin Tuhan semangat diperbaharui oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan, hidup ini Tuhan, oh karena kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terus ubahkan hidup kami ya Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di bumi, menjadi orang-orang yang menjadi berkat Tuhan dalam apapun, dalam situasi apapun. Kami mau tetap bangkitkan iman kami Bapa, supaya iman kami Tuhan dalam menghadapi hidup Tuhan Yesus tetap kuat, teguh Tuhan, tidak goyah. Walaupun dunia dan situasi yang kami alami tidak semuanya baik, namun kami tetap percaya Engkau baik menyertai hidup kami. Kami hanya mengandalkan Engkau. Dan pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau menyertai kami, mengasihi kami lebih dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hatiku Tuhan untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubahkan terus Tuhan, biar yang baru yang datang daripada-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Engkau yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Yesus Tuhan yang kudus. Akulah tanah liat, biar terus bentuk kami Tuhan sesuai kehendak-Mu dalam tangan-Mu. Amin. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau kehendaki Tuhan, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Kau semakin bertambah Tuhan. Semakin berkurang hidup lama kami, hidup yang berdosa dan egois, dia semakin Tuhan berkurang dan berkurang. Dan Yesus Engkau dalam hidup kami mengubahkan kami semakin bertambah. Saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang. Inilah Tuhan pernyataan hidup kami Bapa. Yesus makin bertambah. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terus katakan, ubahkan hatiku Tuhan, ubah hatiku menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin Tuhan. Ciptaan baru, ubah hatiku Tuhan menjadi hati yang seperti lembut seperti-Mu Tuhan. Hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat dan Engkaulah penjunan kami. Bentuk kami menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan pada-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Amin. Di dalam tangan-Mu oh Yesus Tuhan, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Inilah kami mau katakan Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Aku semakin berkurang, terus ubah kami, jamah kami Tuhan. Yesus makin bertambah. Hanya nama Yesus yang layak dimuliakan. Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Dan ku semakin berkurang, dan ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Oh
hanya namamu saja Tuhan, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Sekali lagi katakan, hanya namamu saja yang layak dimuliakan Tuhan. Namamu saja Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus kami, amin. Yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berikan senantiasa hati yang lapar haus akan Tuhan, dan perubahan hidup dari hari ke hari, sehingga kami boleh menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Terima kasih, segala kuasa kegelapan dojat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Pujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah 2 pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan yang ke-52. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan yang ke-52. Temanya adalah suatu rahasia, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, saudara, rahasia yang dinyatakan Paulus ialah ketika Yesus datang kembali dari sorga bagi jemaatnya, maka firman Tuhan katakan, saudara, tubuh orang percaya yang masih hidup akan segera diubah dalam sekejap mata. Sedangkan tubuh orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan dan dijadikan tidak dapat binasa serta kekal. Ya, saudara, tubuh diubah kalau kita masih hidup, ya, menjadi tubuh kemuliaan yang tidak mengalami kematian, itulah tubuh kekal. Dan juga kalau kita masih hidup, saudara, itu kita diubah. Dan kalau kita sudah mati pada Yesus, saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan dibangkitkan, tubuh kita akan dibangkitkan, ya, menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa atau yang kekal. Ya, saudara, mengapa tubuh orang percaya yang masih hidup harus diubah? Ya, dan tubuh orang-orang percaya yang sudah mati harus dibangkitkan saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang pertama adalah karena tubuh itu penting bagi kepribadian manusia seutuhnya. Ya, saudara, di dalam Roma 8 ayat 22 dan 23 mengatakan demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, saudara, manusia tidak lengkap tanpa tubuh. Ya, demikianlah penebusan yang ditawarkan oleh Kristus berlaku untuk segenap pribadi, termasuk tubuh. Ya, saudara, bukan hanya roh kita yang diselamatkan,
ya, atau jiwa kita pun juga diselamatkan, tetapi tubuh kita juga diselamatkan, ya, ditebus, ya. Jadi roh, jiwa dan tubuh kita ditebus oleh Yesus, ya. Saudara, dan penebusan yang terakhir itu adalah penebusan tubuh, ya, di mana saat Yesus datang pada kali yang kedua, maka tubuh kita yang telah mati akan dibangkitkan, dan pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita yang masih hidup, tubuh kita akan diubahkan, ya, menjadi tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah mengalami kematian, ya. Hal yang kedua, saudara, mengapa tubuh orang percaya yang masih hidup, saudara, harus diubah, dan tubuh orang-orang percaya yang sudah mati harus dibangkitkan saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang kedua adalah karena tubuh adalah bait Roh Kudus, ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Tubuh akan menjadi bait Roh Kudus, saudara, pada saat kebangkitan, ya. Jadi bait Roh Kudus bukan hanya pada saat kita masih hidup, tubuh kita saat ini, tetapi saudara, yang utama adalah tubuh kemuliaan. Di sana, saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa tubuh kita, tubuh kemuliaan itu akan menjadi bait Roh Kudus pada saat kebangkitan, ya. Hal yang ketiga, saudara, untuk melenyapkan akibat dosa, ya. Mengapa tubuh kita yang masih hidup harus diubahkan, atau kita yang sudah mati pada saat Yesus datang juga akan dibangkitkan, saudara, ya, pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, ya, supaya atau untuk melenyapkan akibat dosa, ya. Saudara, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dan juga dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, ya, tetapi kasih karunia atau karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Jadi saudara, untuk melenyapkan akibat dosa yaitu kematian, maka Yesus menebus saudara dari segala dosa, supaya saudara dan saya yang sudah mati di dalam Tuhan satu hari kelak akan dibangkitkan, yaitu pada saat Yesus datang pada kali yang kedua dengan tubuh kemuliaan, ya. Saudara, apakah yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui adanya pengharapan di dalam Kristus akan kebangkitan ini, ya. Saudara, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu jerih payahmu dalam melayani Tuhan atau dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia, ya. Saudara, apakah yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui adanya pengharapan di dalam Kristus akan kebangkitan, saudara, yaitulah kebangkitan tubuh, ya. Saudara, yang pertama adalah berdirilah teguh dalam iman dan jangan goyah, ya. Tadi dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, ya. Saudara, akan pengharapan kebangkitan ini, baiklah kita tetap berdiri teguh dalam iman dan jangan goyah, ya. Rasul Paulus mengatakan supaya jangan ada orang-orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan hidup ini,
ya. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, ya, dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, ya. Saudara, tanpa salib tidak ada kemuliaan, ya. Oleh karena itu, biarlah kita menderita bukan karena dosa lagi, tetapi kita menderita oleh karena kebenaran, ya. Sehingga hidup saudara diproses dan dibentuk menjadi semakin hari semakin menjadi seperti Yesus Tuhan kita, ya. Saudara, rohani kita diubahkan, ya saudara, sehingga kita mengalami hidup yang baru, saudara, ya. Kemudian jiwa kita diubahkan sehingga kita memiliki karakter seperti Yesus, ya. Dan tubuh kita juga akan diubahkan dan dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan, sehingga penebusan Yesus adalah penebusan yang sempurna dan utuh, mencakup saudara seluruh kepribadian manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, ya. Hal yang kedua adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Saya bacakan kembali dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ingatlah bahwa jerih payah kita tidak sia-sia di dalam kita melayani Tuhan. Selagi kita hidup, biarlah hidup saudara dan saya dipakai Tuhan sebagai alatnya bagi kemuliaannya, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ya, tekunlah, jangan kita goyah, giatlah saudara dalam pekerjaan Tuhan, ya, sebab jerih payah kita melayani Tuhan tidaklah sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Saudara, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, ubah hatiku untuk semakin menjadi seperti-Mu, Yesus. Bahwa akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, bentuk dan jadikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu, Yesus. Katakan, akulah tanah liat, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Katakan, bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu
hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ubah hidup kami menjadi ciptaan baru, bentuk hidup kami menjadi semakin seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan, firman-Mu Tuhan yang telah disingkapkan bahwa setiap kami yang masih hidup, tubuh kami akan diubah, dan kami yang sudah mati di dalam Tuhan, kami akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari kematian, dan maut tidak berkuasa lagi atasnya. Demikian juga kami sebagai pengikut-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana sengat-Mu? Hai maut, di mana kuasa-Mu? Musuh yang terakhir yang dikalahkan Yesus adalah maut. Saudara, pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Dia akan menjemput saudara dan saya di awan-awan, dan kita yang masih hidup, kita akan terangkat ke surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur akan pengharapan di dalam-Mu, dan pengharapan akan kebangkitan itu tidak mengecewakan. Karena Yesus sudah bangkit, maka kami sebagai pengikut akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan, sehingga kami hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur biar selama kami hidup akan pengharapan ini, firman-Mu Tuhan mendorong kami untuk kami Tuhan tetap teguh di dalam iman dan tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payah kami dalam melayani Tuhan tidaklah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Yang lemah saat ini Tuhan kuatkan imannya, teguhkan imannya. Yang dalam kesusahan kami berdoa Roh penghibur yang diutus oleh Bapa, yaitu Roh Kudus, memberikan penghiburan bagi kami anak-anak-Mu, baik yang ditinggal oleh kekasihnya atau keluarganya. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga yang dalam pergumulan masalah rumah tangga, kami berdoa biar kasih Tuhan boleh memenuhi kami, memulihkan kehidupan rumah tangga kami, mengubahkan hidup kami, mulai dari diri kami sendiri Tuhan berubah. Maka kami percaya Tuhan, keluarga kami akan diubah oleh Tuhan, sehingga firman-Mu katakan jikalau satu orang diselamatkan, kami percaya dia dan seluruh keluarganya akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang dalam kekurangan, kami berdoa Tuhan buka tingkap langit untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Ampuni dosa kami, kalau ada dosa kami membuat Tuhan berduka cita, yang membuat menghalangi segala doa-doa kami terhalang karena dosa-dosa kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa negara ini. Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biar bangsa ini tetap Tuhan yang menjaga, sehingga tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan. Oleh karena tahun politik ini ya Tuhan, pemilihan presiden nanti tahun depan, Tuhan kendalikan bangsa ini ya Tuhan, supaya tetap dalam keadaan aman. Tuhan pakai aparat keamanan TNI maupun Polri Tuhan untuk mengamankan bangsa negara ini ya Tuhan. Para tokoh-tokoh agama biar kami boleh bersatu ya Tuhan, untuk mengamankan atau untuk membina umat kami masing-masing akan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa dan keamanan bangsa ini ya Tuhan.
Berkati presiden saat ini ya Tuhan, dalam mengakhiri masa pemerintahannya. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan memberkati hikmat daripadamu, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah namamu. Kami akan akhiri Mesbah Doa pagi ini dengan menerima berkat yang daripadamu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau kau diberkati ya melalui Mesbah Doa pagi, bagikan kepada yang lain, share dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Amin.